Hai teman-teman Mestakula, selamat datang di program Cakra Harmoni 21 Days to Inner Peace through Sound Healing Meditation. Yes, bersama aku Jovita Dan aku Garini dari Mestakula. Yes, Mestakula sendiri ini adalah ruang bertumbuh untuk teman-teman bisa menjadi versi lebih baik setiap harinya. Dan di program kali ini kita bersama teman baik, mentor kita dan praktisi yang menginspirasi kita, Mas Aga Salim, Breathwork, Energy and Sound Healing Practitioner. Hai, thank you so much for having me. Hai teman-teman, kenalkan aku Aga Salim, aku adalah Breathwork, Energy and Sound Healing Practitioner. So, tujuan dari kita membuat program ini itu apa? Jadi, kalau misalkan teman-teman mungkin sadar ya, kita kan going through our daily lives, kita menjalani kesibukan keseharian kita. In a way, kita melakukannya itu mungkin seringkali kita dengan tanpa perasaan atau kita mematikan perasaan kita. Jadi seolah kita kayak melakukan itu karena itu adalah kewajiban dan adalah menjadi sebuah keharusan. Nah, dan ketika kita melakukan sesuatu itu karena harus, akhirnya jadinya kita mematikan perasaan diri kita sendiri. Nah, ketika kita mematikan perasaan itu tanpa disadari, sebenarnya banyak sekali emosi-emosi yang sebenarnya itu semestinya kita rasakan, semestinya kita alami, akhirnya kita jadi mengabaikannya. Nah, dimana ketika kita mengabaikan emosi kita, sebenarnya itu tubuh kita lah yang akhirnya sebagai bawah sadar kita, dia yang akhirnya menanggung. Nah, aku mundur sedikit. Kita itu sebenarnya hidup dalam dua dimensi. Dimensi atas sadar dan dimensi bawah sadar. Nah, atas sadar itu our conscious, kesadaran kita ketika kita melakukan sesuatu secara sadar, ketika kita merasakan sesuatu secara sadar. Tetapi mungkin karena kita sudah sering mematikan perasaan kita atau melupakannya, akhirnya dia menanggung beban itu adalah bawah sadar kita, tubuh kita. Nah, mungkin ketika kita menjalani keseharian kita, mungkin teman-teman ada yang kenapa ya, kok dadaku kok agak sesek, kenapa ya, kok kakiku agak nggak enak, kok tanganku kok agak kram atau apa. Nah, sebenarnya itu yang terjadi ketika tubuh kita sedang bercerita kepada kita. Nah, berbicara mengenai tubuh, kita itu memiliki dua tubuh. Tubuh pertama adalah tubuh fisik kita, dan yang kedua itu adalah tubuh energi kita. Nah, dan mereka berdua itu sangat-sangat berkaitan erat sekali. Nah, mungkin teman-teman ketika misalkan ada keluhan di tubuh kita, mungkin sering dengar ceritanya, udah dibawa ke dokter, udah dicek, udah di-scan, segala macam. Ternyata tubuh kita itu baik-baik saja. Tapi kenapa kok keluhan di dalam tubuh kita itu masih kerasa? Nah, itu yang bermasalah adalah energi body kita, tubuh energi kita, atau mungkin kalau sering kita pernah dengar secara Hindu atau ancient Hinduism itu adalah chakra. Itu adalah tubuh energi kita yang sedang out of balance. Nah, tujuan dari program ini adalah kita untuk realign atau rebalancing tubuh energi kita, menyeimbangkan kembali tubuh energi kita, karena ketika tubuh energi kita itu seimbang, tubuh fisik kita pun akan memanifestasi kesehatan itu sendiri. Kurang lebih begitu. Wah, kita sendiri juga sangat excited ya untuk bisa memulai perjalanan ini bareng teman-teman Mestakula yang sudah join di program ini, sudah berniat untuk selangkah lebih maju untuk menjadi versi yang lebih baik, menyembuhkan diri yang tadi benar Mas Aga bilang, semuanya isunya sebenarnya dari energi body kita. Oke, healing mungkin zaman dulu aku berpikirnya healing itu adalah hilangnya masalah. Tapi ternyata setelah menjalani prosesnya tidak seperti itu. Karena pada saat itu kesadaranku adalah healing itu, masalah itu hilang dan selesai begitu saja. Nah, dan pada saat itu terjadi, sebelum kesadarannya meningkat, kita sering berpikir healing itu masalah yang hilang karena dibantu oleh waktu. Makanya kita sering banget dengar ketika ada sesuatu yang tidak nyaman terjadi pada kita. Mungkin kalau lebih dramatisnya kayak something traumatic atau yang traumatis terjadi pada kita, mungkin kita lebih sering mendengar
dari sekitaran kita itu mengatakan time will heal. Nah, tapi ternyata itu kurang tepat setelah menjalani proses ini. Time itu, waktu itu bisa memberikan 2 dampak yang akhirnya aku alami sendiri. Yang pertama adalah lupanya akan masalah itu, atau waktu akan mendampingi kita going through our healing process. Nah, lupa itu maksudnya itu gimana? Nah, ketika kita berkata time will heal, kita berharap waktu akan membuat kita lupa. Nah, sedangkan ketika kita lupa, yang lupa itu adalah atas sadarnya kita. Our conscious itu kita lupa. Kita nggak mikirin deh, kita lupain deh, waktu akan bantu kita lupa. Dia lupa atas sadarnya. Tetapi yang mungkin kita belum tahu adalah bawah sadar kita, di mana our subconscious adalah tubuh kita, dia itu tidak akan pernah lupa. Makanya tadi kita sempat ngobrol, kenapa ya, kok tiba-tiba kok pas ngobrol sama orang tertentu, kok dadaku kayak agak sesek ya? Kenapa ya, kok tiba-tiba kok aku ngerasa gemeteran ya? Nah, sebenarnya itu adalah subconscious kita itu sedang bercerita gitu loh. Kenapa dia bercerita? Karena dia tertrigger oleh sesuatu yang mungkin menyerupai kejadian yang tidak mengenakan yang pernah terjadi pada kita di masa lalu. Nah, ketika itu tertrigger, kita akan ada merasa kayak luapan-luapan emosi dari bawah sadar kita, dari tubuh kita yang mungkin pada saat itu tidak nyaman untuk kita rasakan, akhirnya kita lupakan dan kita pendam. Nah, dia muncul ke permukaan sebenarnya untuk kita damaikan. Gitu. Dia muncul, dia ke-trigger sebenarnya mengajak diri kita untuk, hey, I think it's time for us to sit down together. Sit down with the discomfort. Duduklah bersama dengan rasa tidak nyaman ini. Terimalah rasa itu, dan akhirnya apa kira-kira pelajaran yang mesti aku ambil dari kejadian yang tidak mengenakan ini. Karena once kita akhirnya sudah mendapatkan wisdomnya, pelajarannya apa, rasa itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu. Jadi sebenarnya healing itu bukan relax, santai-santai. Kayak sering kita dengar ngomong kayak, aku mau healing dulu ke Bali, healing trip ke Bali, healing trip ke Thailand, ke Nepal, ke Himalaya, whatever. It's a beautiful place to go. Itu memang tempat-tempat itu indah sekali memang. Tetapi ketika kita pergi, kita berharap dengan kita pergi, masalah kita hilang, kita lupa. Tetapi yang kita nggak ketahui adalah ketika kita pulang ke rumah, kita akan berhadapan dengan masalah yang sebenarnya sudah menanti kita. So, masalah itu tidak akan pernah hilang sampai akhirnya kita duduk bersamanya dan berdamai dengannya. Gitu. Dan ketika ngomongin soal healing is never a simple and relaxing process. Healing is actually a very messy process. Itu bukan proses yang sangat indah. Tetapi memang itu yang harus kita izinkan diri kita untuk merasakannya lagi, izinkan diri kita duduk dengan masalah itu bersama, kita terima, dan akhirnya kita lepaskan. Akhirnya itu yang menjadi healing bagi aku itu apa? Begitu. Oke. Dalam Vedic tradition atau Hinduism itu kita mengenal yang namanya chakra. Sebenarnya chakra itu aku lupa ya, ada 114 atau berapa, cuman the 7 energy center main-nya yang utama itu ada 7 di tubuh kita. Kita ada yang mengenal namanya root chakra atau chakra dasar, ada sacral chakra, ada solar plexus, ada heart chakra, throat chakra, third eye, dan crown chakra. Nah, ketujuhnya itu mereka memiliki tugasnya masing-masing sebetulnya. Nah, ketika kita ngomongin soal chakra, sebenarnya itu dia itu memiliki urutannya. Ketika kita ngomongin soal root chakra, itu adalah chakra dasar, hal yang paling mendasar. Nah, ketika kita ngomongin soal energy center kita, ketika dia misalign atau tidak align atau sedang terganggu, nah itu biasanya akan berdampak kepada tubuh kita. Contoh, ini salah satu contoh aja, kayak misalkan root chakra. Itu adalah chakra dasar, chakra yang memang paling berhubungan dengan kestabilan di diri kita. Ketika kita ngomongin soal root chakra, ketika dia bermasalah, itu bisa banyak hal. Ketika ngomongin hal yang mendasar, mungkin ketika root chakra kita bermasalah,
Apakah mungkin kita sedang merasa tidak aman? Apakah kita sedang merasa tidak nyaman? Apakah mungkin finansial kita sedang tidak stabil, sedang terganggu, sedang khawatir yang berlebihan? Nah itu kita jadi akhirnya tidak jejak. Dasarnya kita itu tidak jejak ke bumi. Nah dan akhirnya apa yang terjadi? Biasanya kalau root chakra itu karena dia terletak di posisinya di tulang ekor kita. Nah ketika dia bermasalah, biasanya dia akan mencakup di area lower back pain hingga kaki. Nah, jadi kayak misalkan, aku pernah nih, kalau aku boleh share cerita dikit, aku pernah ada di satu momen di mana pengeluaranku itu lebih besar daripada pemasukanku. Dan pada saat itu, aku belum menerima keadaannya. Nah, pada saat aku belum menerima keadaan itu, akhirnya root chakra itu bermasalah, dan karena aku terlalu fokus kepada masalahnya instead of the solution, root chakraku makin mandek. Dan ketika itu apa yang terjadi? Akhirnya kakiku bermasalah. Kakiku itu bermasalah dan kakiku waktu itu bengkak, sulit sekali jalan, rasanya kayak orang asam urat. Dan ternyata setelah aku perhatikan, ini patternnya kok ini kejadiannya 2 atau 3 hari sebelum atau 2 atau 3 hari sesudah aku gajian. Dan ternyata setelah kita mempelajari pattern, karena hidup itu adalah pattern ya. Ternyata setelah mempelajari patternnya, patternnya terjadi sebelum atau sesudah gajian. Ternyata pada saat gajian aku melakukan pengeluaran yang sangat besar sekali, sehingga akhirnya aku harus berhutang, pakai kredit card segala macam, dan aku fokus kepada hal negatifnya, fokus kepada masalahnya, bukan solusinya what I can do about it. Kesadaranku belum tumbuh. Akhirnya kakiku bermasalah, bengkak, sulit jalan, berasa kayak asam urat, dan itu sangat menderita sekali. Tapi once setelah kita mempelajari patternnya apa, kesadaran baru itu tumbuh di kita. Ketika kesadaran baru itu kita tumbuh, akhirnya instead of looking at the problem, focusing on the problem, we focus on the solution. Kita fokus kepada solusinya. Dan dengan kesadaran baru itu, aku mulai menerima dan akhirnya mulai berproses. Solusinya apa? Nah, setelah aku mulai menerima dan menjalankan prosesnya, alhamdulillah masalah kaki yang menyerupai asam urat itu tidak pernah muncul lagi hingga sekarang. Nah, itu salah satu contoh blockages pada chakra, pada tubuh energi kita, di mana tubuh energi kita itu sangat-sangat memiliki pengaruh yang besar kepada tubuh fisik kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, dan mungkin 3 hal yang paling simple yang sebenarnya bisa kita lakukan itu adalah pertama dengan kita melakukan breathwork, sound healing, dan yang paling mudah, yang paling gampang dilakukan adalah meditasi. Itu 3 hal yang paling mudah sekali. Breathwork itu sangat-sangat erat sekali hubungan dengan meditasi. Karena ketika kita bermeditasi pun, kita sebenarnya memang lebih memfokuskan kepada nafas kita. Ya. Dan juga sound healing. Sound healing itu, kenapa itu bisa membantu? Karena dengan kita melakukan sound healing, sebenarnya kita menggunakan instrumen atau alat-alat untuk sound healing itu, di mana alatnya akan menghasilkan vibration atau getaran yang bisa membantu tubuh kita untuk merilis apapun itu yang selama ini ngeblok di dalam tubuh kita. Mungkin kalau aku going through detail sedikit, bagi teman-teman yang suka ada penjelasan secara scientific, di dalam tubuh kita itu ada namanya fascia. Fascia itu adalah jaringan tubuh yang menghubungi seluruh tubuh kita dari atas hingga bawah. Nah, fascia itu di dalamnya itu adalah air. Seperti halnya tubuh kita, 72% itu isinya adalah air. Nah, dengan kita memberikan vibration atau getaran kepada tubuh kita di bagian tertentu, dia akan membantu fascia kita, di mana fascia itu adalah tempat storing our negative energy, our negative emotions, marah, kecewa, dendam, benci, ketakutan, anxiety. Nah, itu dengan diberikan getaran kepada fascia di tubuh kita, dia akan dibantu untuk rilis. Gitu. So, jadi aku rasa breathwork, sound healing, dan meditation itu 3 hal yang bisa membantu untuk kita sama-sama rilis. Karena ketika kita rilis, kita mengizinkan emosi di dalam tubuh kita itu untuk mengalir. Dan ketika itu mengalir, kita mengizinkan diri kita untuk kembali merasa dan duduk bersama dengan rasa tidak nyaman itu, dan kita berdamai dengannya dan kita rilis.
Nah, dan di situ itu adalah proses dari healing itu. Nah, dan ketika kita sudah bisa duduk bersama masalah itu, kita sebenarnya kesadaran barunya akan tumbuh. Nah, ketika kesadaran baru kita tumbuh, disitulah akhirnya kita tumbuh mindset baru, pemikiran baru, pengambilan langkah baru gitu. So, jadi kalau misalkan kita sama-sama fansnya Dr. Joe Dispenza kan ya. So basically dengan kita melakukan itu secara commit ya, dengan konsisten, otak kita pun akan creating neural pathways yang baru, membuat kebiasaan baru, membuat mindset dan pola pikir yang baru. Dan akhirnya ketika kita melakukan itu secara konsisten, akhirnya cakra kita perlahan akan align. Karena sebenarnya meditasi itu aku susah bilangnya, karena meditasi itu sebenarnya sesuatu yang sangat indah, and it's very personal. Karena di meditasi itu sebenarnya kita bisa duduk bersama diri kita, dan masih banyak orang yang mungkin masih belum paham ya meditasi itu apa. Mungkin aku sering kali dengar orang ngomong kayak, itu meditasi itu bedanya apa sama doa, bedanya apa sama sholat gitu. Aku mungkin cuma bisa bilang ketika kita doa atau sholat, kita selalu minta. Ya Allah ya Tuhan berikan aku ini, ya Allah ya Tuhan berikan aku kemudahan, berikan aku rezeki, segala macam. Kita meminta dan meminta, and that is a good thing. Tetapi ketika kita bermeditasi, kita nggak hanya sekedar meminta, tetapi pada saat itu kita bahkan bisa bertanya ke dalam. Am I feeling okay right now? Am I feeling good right now? Kita bisa bertanya ke diri kita, keadaan kita sebenarnya saat ini lagi kenapa? Kalau aku lagi sedih, kenapa aku sedih? Kalau aku lagi stuck, kenapa aku lagi stuck? Karena sebenarnya selama ini Tuhan memberkahi kita dengan 5 panca indera. Kita melihat keluar, mendengar dari luar, mencium atau membaui segala sesuatu dari luar, mengecap dan merasa sesuatu dari luar. Tetapi sebenarnya kita memiliki satu indera lagi, yaitu intuisi kita, di mana sebenarnya intuisi itu kita lebih jalannya tuh ke dalam. Kita tuh memiliki rasa, di mana rasa itu tuh di dalam, bukan di luar. Nah, instead of kita berjalan dan bertanya keluar, sebenarnya kita bisa berjalan dan bertanya ke dalam. Nah, ketika ke dalam, it's a very personal journey. Dan kenapa meditasi itu penting? Karena dengan meditasi itu, kita bisa berlatih untuk creating our very own intentions. Karena mungkin kita dari kecil, kita seringkali didikte mungkin ya oleh orang tua kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita mendengarkan society, mendengarkan masyarakat, kamu harus begini, harus begitu. Tapi kapan terakhir kali kita mendengarkan dari diri kita, sebenarnya aku butuhnya apa? Sebenarnya aku maunya apa? Nah, sebenarnya meditasi itulah momen dimana itu yang sangat-sangat personal ketika kita berjalan ke dalam diri kita. Nah, disitulah kita bisa setting our intentions. Apa yang sebenarnya aku butuhkan? Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang sebenarnya aku saat ini sedang bermasalah, stuck? Kita bertanyanya ke dalam diri kita. Nah, dan higher self kita lah, diri kita yang di dalam, yang paling bijaksana itu, yang sebenarnya akan bercerita kepada kita. Gitu. Itulah sebenarnya betapa pentingnya meditasi bagiku. Dan I hope itu juga bisa berguna dan bisa membantu teman-teman juga. Nah, apa sih hubungan eratnya antara healing dengan kita memanifestasi hidup yang kita rindukan, yang versi terbaik diri? Nah, sebenarnya kan karena kita tinggal di alam semesta ini, dan tadi Mas Aga sudah cerita, kita semua itu energi gitu ya, kita punya tubuh energi. Nah, sebenarnya untuk kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik di hidup kita tuh exactly yang tadi sudah Mas Aga share, dimana kita harus align tuh semua cakra kita, energi kita, dimana akhirnya kita membuat suatu pattern baru dan akhirnya bisa memanifestasi hal-hal yang mungkin tadinya nggak ada, jadinya ada. Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun gitu kan tumbuh dengan pattern yang lama. Nah, memang kita butuh pattern baru untuk ya menarik hal-hal baru yang tadinya nggak ada gitu. Nah, itulah konsepnya sebenarnya law of attraction-nya kayak gitu. Law of attraction itu sendiri kan adalah hukum tarik-menarik. Nah, untuk menarik hal yang baik, tentu kita harus jadi POA yang baik atau point of attraction yang baik atau magnet yang baik. Nah, dengan kita align tuh semua itu, kita otomatis menjadi magnet yang baik banget, Gar dan Mas Aga. Jadi, teman-teman yang sudah mengikuti program ini baik banget
buat ini nggak hanya untuk diri ke dalam aja, tapi justru dengan kamu melakukan ini, kamu akan gitu ya, hidup kamu tuh pasti berubah. Tadi mulai dari energi badan kita jadinya yang tadinya sakit-sakit tiba-tiba hilang. Terus perasaan kita yang tadinya penuh dengan sesak segala macam, kemarahan, kepanasan tuh tiba-tiba bisa lebih netral atau bahkan baik, dan akhirnya masuk ke pikiran dan tadi neural pathway yang lebih baik. Jadi semua tuh dibawa lebih positif gitu. Jadi penting banget untuk kita paralel, kalau teman-teman yang aktif memanifestasi hidup gitu ya, harus memang aktif dengan melakukan healing. Dan maka dari itu program ini bagus banget buat teman-teman untuk terus menjadi versi terbaik diri. Terus tadi dengan praktek-praktek how to-nya yang nanti akan kita elaborate di video-video berikutnya, yaitu breathwork, meditasi gitu, dan sound healing ini supaya teman-teman bisa lebih masuk ke versi hidup yang teman-teman inginkan. Terima kasih sudah mengambil satu langkah lagi menuju versi terbaik dari diri kamu. Thank you so much teman-teman for making this world a better place by becoming a better version of you. So, setelah melewati proses ini, mungkin jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada yang butuh guidance atau apa, please feel free to contact me through my Instagram di @agasalim, dan juga keep up to date juga dengan event-event selanjutnya. Jika ada yang teman-teman ingin mencoba untuk secara langsung mengikuti event Sound Healing, bisa cek ke IG aku. Ingat bahwa konsistensi adalah kunci dari semua perubahan. Jadi jangan lupa untuk selalu mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari di kehidupan sehari-hari kapanpun dibutuhkan. Yes, dan jangan lupa share pengalaman kamu karena we would love to hear your experiences, dan tag di IG Mestakula dan Aga Salim. Dan juga stay tune di IG kita juga karena pasti akan ada event dan program-program yang juga akan cocok untuk kamu bertumbuh dan menjadi lebih baik lagi. So, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.